Dil Hai Toh Hai adalah sebuah drama romantis yang dibuat dan diproduksi oleh Ekta Kapoor di bawah naungan Balaji Telefilms, ditayangkan di Sony TV dan streaming di Alt Balaji. Tayang perdana pada tanggal 18 Juni tahun 2018 dan dibintangi oleh Karan Kundra dan Yogita Bihani sebagai pemeran utama. Vijay Patnon, pemilik perusahaan farmasi Nun Biotek, adalah pengusaha papan atas India. Seorang anak yang menyayangi ibunya, dia ditinggalkan oleh istrinya Geta bertahun-tahun yang lalu ketika putra mereka Ritwik masih kecil. Vijay kini menikah dengan Mamta, seorang ibu yang bercerai, dan memiliki putra bernama Rishabh. Keduanya juga memiliki 3 anak, Reva dan si kembar, Sanaya dan Shivam. Palak Sarma, seorang gadis kelas menengah, memilih karir medis setelah kehilangan saudara laki-lakinya karena konsumsi obat yang salah yang diberikan oleh rumah sakit. Ritwik bertemu dan mencium Palak, mengira dia sebagai pacarnya. Namun mereka akhirnya menjadi teman. Tunangan Reva, Samar, kawin lari dengan Radhika, asisten ibu Palak, Manjet. Ritwik mengira Palak membantu mereka. Karena sakit hati, dia berhenti dari pekerjaannya dan pindah ke Mumbai. 3 bulan kemudian, sahabat Ritwik, Rohit, bertunangan dengan sahabat Palak, Sweta, Setu. Palak kembali ke Delhi. Ritwik akan menikahi anaknya, saudara perempuan Rohit. Setelah mengetahui Palak tidak bersalah dalam pertarungan masa lalu mereka, dia mengakui cintanya, tapi Manjet, Vijay dan Rishabh tidak setuju. Kesalahpahaman yang diciptakan Vijay di antara pasangan tersebut membuat mereka putus. Manjet memperbaiki pernikahan Palak dengan Naman Kapoor. Ritwik menyadari kebenarannya, menginginkannya kembali. Mereka menikah saat Naman mundur. Palak mulai bekerja untuk Vikran Raheja, Geta dan putra suami keduanya. Vijay memberitahu Ritwik bahwa Palak dan Vikran berselingkuh. Belakangan dia menyadari bahwa dia salah tentang Palak. Dia bertemu Mamta yang memintanya meninggalkan Ritwik. Menekan keinginannya, Palak melakukan perselingkuhan palsu dengan Vikran, membuat Ritwik patah hati. Palak pingsan dan hamil di rumah sakit. Mengorbankan cintanya pada keluarga Ritwik, dia berbohong tentang kehamilan anak Vikran. Setelah 6 tahun Shivam dan Sanaya pulang dari London karena desakan ibu mereka. Mamta mengungkapkan kepada Shivam apa yang telah dia lakukan dan bahwa dia akan meninggal karena kanker dalam 6 bulan dan memintanya untuk membawa kembali Palak. Palak tinggal bersama anak kembarnya yang berusia 6 tahun, dia yang mirip dengan Ritwik dalam beberapa hal, dan sedang berjuang secara finansial dan hanya Setu yang tahu keberadaannya karena dia berada di Mussoorie. Keluarga Nun terpecah, Vijay Pat sakit dan tidak mengetahui kanker Mamta. Rishabh dan istrinya pergi ke Australia. Reva telah menikah dengan Aman dan memiliki seorang putri Samaira dari Angat, tetapi membenci Aman dan Ritwik hanya berfokus pada bisnis dan menghindari semua orang di dunia keluarga. Shivam berhasil mendapatkan informasi tentang Palak dari Setu dan menawarkan pekerjaannya sebagai fisioterapis untuk ayahnya yang menyamar sebagai Sahil Gandhi, namun dia gagal mengenalinya. Dia kembali ke Delhi bersama anak-anaknya hanya untuk terkejut dengan kenyataan bahwa dia bekerja untuk Nons. Ritwik masih marah padanya, mengejeknya tentang penipuannya sampai dia putus asa dan mengungkapkan bahwa si kembar adalah anak-anaknya dan bukan anak Vikraan. Ritwik kemudian secara emosional memeras Palak agar memberinya hak asuh atas anak-anak tersebut. Sanaya dan Reva memaafkannya dan meminta maaf setelah dia menyelamatkan mereka dari menikahi pria yang mengincar uang mereka. Dia juga mengekspos tunangan Rishabh dan Sanaya ke Vijay Pat dengan memalsukan kematian Vijay Pat dan menampilkan dirinya serakah untuk mendapatkan Nun Mansion. Vijay Pat memahami bahwa dia telah salah memahaminya selama bertahun-tahun. Mamta mengungkapkan kepada Ritwik dan keluarga bahwa dia telah meminta Palak memalsukan hubungannya dengan Vikraan agar Ritwik tidak terpisah dari keluarganya. Ritwik yang diliputi rasa bersalah memutuskan untuk berangkat ke London setelah meminta maaf kepada Palak dan anak-anaknya, tetapi Palak dan keluarga menghentikannya. Saat kembali, mobil mereka mengalami kecelakaan. Palak lolos tanpa cedera dari kecelakaan itu, namun Ritwik mengalami koma selama 2 tahun.
Pala menikahi Fikran yang telah membantu keluarga tersebut keluar dari kebangkrutan dan merawat si kembar sebagai seorang ayah, sementara semua orang mengalami disorientasi setelah kejadian tersebut namun menjaga jarak darinya karena dia masih mencintai Ritwik, namun Fikran mencintainya dan berjanji untuk menunggunya sampai dia bisa melupakannya. Mamta dan Vijaypat telah menerima Fikran sebagai anggota keluarga atas apa yang dia lakukan pada siang hari, tapi Shivam dan laki-laki lain di rumah itu menentangnya. Tepat sebelum mereka melepas alat bantu hidup, Ritwik sadar kembali tetapi telah melupakan semua yang telah terjadi selama 8 tahun sebelumnya termasuk Pala dan anak-anaknya dan mencoba untuk kembali ke keadaan sebelum menikah dengan Pala tetapi tidak mengerti mengapa banyak hal telah berubah. Setu dan Rohit memiliki masalah karena mereka tidak punya waktu untuk satu sama lain kecuali menjaga ketiga anak mereka dan Mamta selamat dari kanker. Ananya dan Shivam berkencan. Semua anggota perempuan ingin Pala tetap bersama Fikran sementara anggota laki-laki mencoba menyatukan kembali Ritwik dan Pala. Ritwik tampaknya memiliki perasaan terhadap Pala tetapi percaya bahwa dia adalah fisioterapisnya dan menikah bahagia dengan Fikran dengan 2 anak kembar. Sementara Pala takut jika dia tiba-tiba teringat masa lalunya, dia mungkin akan koma lagi. Mereka menghindari satu sama lain sementara Ritwik mencoba mendekatkan Fikran dan Pala seperti yang diminta oleh Mamta. Sementara itu, di tengah semua kebingungan yang disebabkan oleh 2 kelompok yang mendukung tujuan berbeda, Fikran meminta Vijaypat dan bersiap untuk menceraikan Pala sesegera mungkin. Sanaya menemukan calon pengantin pria dan keluarga memutuskan untuk mengujinya. Saat mempersiapkan pesta kejutan untuk merayakan ulang tahun pernikahan Setu dan Rohit dengan harapan menyelesaikan masalah di antara mereka, Setu mengalami kecelakaan sementara Rohit yang marah mabuk dan tidur dengan gadis tak dikenal yang ditemuinya di bar. Keesokan paginya Pala dan Ritwik mengetahui apa yang dilakukan Rohit dan ketika mencoba untuk menutupinya, Fikran salah paham bahwa Pala berselingkuh dengan Ritwik dan pergi dengan marah setelah memberinya surat cerai meskipun Ritwik dan Pala berusaha meyakinkannya sementara Rohit dan Setu belajar tentang satu sama lain dan Setu memutuskan untuk bercerai juga meskipun orang lain berusaha menutupi perselingkuhan Rohit. Setu mencoba bunuh diri tetapi diselamatkan oleh Pala dan Fikran sementara Ritwik mendapat serangan dan mengingat sebagian masa lalunya. Fikran memutuskan untuk tidak menceraikan Pala dan Ritwik berpura-pura seolah-olah dia masih tidak mengingat Pala karena dia merasa bahwa dia dan putrinya akan lebih bahagia dengan Fikran dan telah move on. Pala memahami hal ini dan menghadapi Ritwik namun dia menolak menerima kebenaran meskipun dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mencintai Fikran. Shivam dan anaknya menerima hubungan mereka di depan keluarga dan pernikahan mereka ditetapkan bersama dengan pernikahan Sanaya. Fikran mulai merasa tidak aman terhadap Pala dan Reva, yang membutuhkan bantuannya dalam bisnis, menyarankan dia untuk berpura-pura menderita tumor otak dan membawa Pala bersamanya ke London untuk memisahkannya dari Ritwik tetapi kemudian ketika dia diberitahu bahwa Ritwik mengingat segalanya dan dia mengorbankan cintanya, dia merasa bersalah. Ritwik sengaja mendengar Reva menyuruh Fikran untuk membatalkan rencananya tetapi Fikran menolak untuk membatalkan rencananya kemudian Ritwik menamparnya dan pergi bersama keluarganya untuk menghentikan Pala di bandara dan mereka bersatu kembali.